Selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Kali ini saya akan coba berbagi ilmu di kuliah online ini untuk ilmu keamanan komputer. Ya. Terkait dengan hal yang sebagai rujukan nanti kita atau saya akan sharing mengenai ilmu ini. Ini ada beberapa referensi yang saya jadikan rujukan panduan. Ya, ini ada beberapa. Bisa berasal dari buku-buku referensi yang ada, ataupun dalam dunia security ini tidak harus kita bicara berasal dari referensi rujukan buku, tapi bisa juga berdasarkan sharing atau knowledge atau experience kita, ataupun dari referensi-referensi internet. Ya, tidak salahnya rekan-rekan juga membaca artikel-artikel atau paper yang terkait dengan security, karena memang kalau kita bicara mengenai ilmu IT security atau computer security itu bahasanya memang bahasa yang cukup banyak, istilahnya istilah vocabnya cukup banyak, dan mungkin bagi orang awam banyak istilah-istilah yang nanti tidak akan mudah dipahami. Makanya saran saya untuk rekan-rekan semuanya agar sering membaca artikel-artikel atau paper-paper yang terkait dengan IT security. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui serta memahami mengenai prinsip dari sistem keamanan komputer di lingkungannya. Jadi di lingkungannya kita melihat dari sisi rekan-rekan yang berada dari sisi lingkungan kerjanya atau lingkungan rumahnya. Ya. Kalau kita bicara sistem komputer security ini adalah terkait dengan mengelola resiko. Bagaimana kita mengelola resiko. Resiko itu tidak bisa dihindari, tapi resiko itu kita bisa minimalisir dengan cara beberapa hal yang terkait nanti saya akan ajarkan. Termasuk juga kita bicara mengenai bagaimana mengelola keamanan atau istilahnya security management. Ya, bagaimana mengelola keamanan terkait dengan hal-hal keamanan itu sendiri. Ya, masuk kita bicara mengenai personal security atau keamanan pribadi. Bicara keamanan pribadi, ini pasti tidak lepas dari yang sifatnya paling banyak kita gunakan, istilahnya password atau keyword. Password ini atau sering sehari-hari kita juga biasa gunakan, misalnya kalau untuk ATM PIN, itu banyak sekali orang yang sering saya temukan pada saat saya melakukan assessment di suatu perusahaan, password ataupun keywordnya itu banyak di-share dalam bentuk seperti ditempel di meja kerja ataupun ditaruh di atas screen monitor ataupun di bawah keyboard. Padahal itu adalah sangat riskan. Sesuai dengan namanya personal security, itu adalah yang sifatnya adalah keamanan pribadi. Artinya yang tahu hanya kita sendiri. Orang lain itu nggak perlu tahu. Ya. Nanti kita juga akan bicara mengenai etika profesi, ya. Etika profesional terkait dengan IT. Memang secara keilmuannya ada namanya etika profesi IT, tapi juga nanti akan kita share karena selaku seorang security, terutama dari sisi administrator, hal-hal yang terkait dengan sistem, seorang admin sebenarnya bisa saja gitu mengetahui, tapi tinggal kembali lagi masalahnya adalah bagaimana etika profesi seorang IT itu bisa menjaga aspek kerahasiaannya. Terus target kedua di sini tujuannya adalah bisa mengetahui dan menggunakan tools yang berhubungan dengan aspek sistem keamanan. Artinya di kuliah online kita kali ini saya juga akan mengajarkan kita juga di poin pertama ini lebih ke IT security awareness, kesadaran mengenai pentingnya IT. Yang kedua ini lebih ke bicara bagaimana kita bisa menggunakan. Kita tahu ada tools yang saya sering sebut istilahnya hacking. Nah, di sini target dari rekan-rekan itu bisa juga mengetahui dan menggunakan toolsnya. Kalau dibicara di tools security ini banyak istilah lain, ada beberapa istilah tools IDS, Intrusion Detection System atau sistem pendeteksi penyusup. Ada juga istilah IPS, Intrusion Preventive System atau sistem pencegah penyusup. Ada juga nanti tools yang terkait dengan vulnerability assessment atau assessment tools untuk mencari kerentanan. Ada tools sniffing, ya. Terus tools untuk exploit dan seterusnya. Ya, nanti saya harapkan dari rekan-rekan bisa menggunakan tools
yang ketiga ini nanti tujuannya adalah rekan-rekan bisa mengetahui mengenai prinsip dari sistem kriptografi. Nanti kita ada sesi akan mempelajari mengenai prinsip dari kriptografi. Kriptografi lebih ke arah teknik pengamanan ya, pengamanan. Kalau kita bicara kriptografi, nanti kita akan bicara mengenai encrypt decrypt, yaitu teknik mengubah dari suatu plain text ke dalam cipher, atau itu disebut sebagai encrypt. Dan yang kedua nanti ada teknik yang disebut sebagai decrypt, atau suatu teknik yang digunakan untuk mengubah dari cipher ke dalam plain text. Nanti kita akan berikan dalam sesi berikutnya. Oke, ini konsep dari mind map pembelajaran kita. Kurang lebih ada 16 sesi, atau mungkin kalau secara kuliah online tatap muka mungkin sekitar 5, 6 atau 7 sesi saya akan jelaskan, termasuk mungkin kriptografi bisa jadi 8 ya, di mana sesi pertama nanti kita akan bahas mengenai introduction, mengenai kenapa keamanan komputer dibutuhkan, lubang keamanan, karakteristik, serta aspek keamanan komputer. Nanti yang akan saya jelaskan nanti. Berikutnya juga di sesi kedua, nanti saya akan menjelaskan mengenai konsep dari attack, threat, security, vulnerability. Ini lebih ke arah bagaimana serangan itu bisa terjadi, threat itu bicara mengenai ancaman, security lebih ke amanan, dan vulnerability lebih ke aspek kerentanan. Nanti akan ada pembahasan mengenai model serangan, ya, jenis-jenis kerentanan ancaman, dan kelemahan dan kerentanan, dan ada juga bicara attack dan exploit, serangan dan eksploitasi, sama jenis-jenis serangan nanti akan dibahas di sini. Di sesi ketiga nanti saya akan jelaskan mengenai layer security, ya, mengenai lapisan-lapisan keamanan dari perspektif IT. Di sesi keempat kita akan bicara mengenai keamanan desktop. Keamanan desktop ini kita tidak hanya bicara mengenai PC, tapi juga notebook, bagaimana mengamankan notebook, PC, gadget rekan-rekan semua, handphone, dan seterusnya. Di sini nanti kita akan bicara mengenai ada istilah nanti malware atau malicious software, ada kita bicara worm, ya, orang diartikan cacing, definisi seperti apa, dan bagaimana teknik mereka itu bisa masuk ke dalam sistem desktopnya. Itu ada juga Trojan spyware. Dan juga nanti di sesi berikutnya kita akan bicara mengenai bagaimana mengamankan dari sisi keamanan kita berselancar di internet. Di sini banyak ada istilah, nanti ada spam, ada phishing, nanti kita pelajari. Nah, ini ada sesi online, nanti kita akan belajar bagaimana melakukan konsep dari kriptografi. Kriptografi tadi ya, bagaimana dari mulai sejarah, nanti saya akan jelaskan, sampai nanti kita bicara teknik kriptografi dari simetrik dan asimetrik. Kalau simetrik ya, nanti kita bicara kriptografi itu bicara kunci. Ya. Oke. Nah, kenapa keamanan komputer saat ini dibutuhkan? Dari sisi pendekatan ada dua hal yang paling banyak kenapa alasan keamanan komputer itu dibutuhkan. Yang pertama saat ini adalah bisa dikatakan sebagai information based society. Artinya apa? Artinya masyarakat saat ini kita sudah tergantung akan informasi, sehingga menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakannya. Bisa dibayangkan saat ini, seperti yang ada di gambar, bahwa kita saat ini sudah sangat tergantung sekali yang dengan namanya informasi. Bahkan digambarkan dalam ilustrasi ini adalah mulai dari orang tua, istri, anak-anaknya itu semuanya megang handphone. Kenapa? Karena semuanya udah tergantung informasi. Ya. Saking banyak juga ada kasus orang-orang kalau handphonenya ketinggalan pun itu suka galau. Kenapa? Karena informasi yang dia harusnya dapat pada saat dia mungkin santai dan seterusnya, dia tidak bisa dapatkan pada saat itu. Yang kedua, ini karena infrastruktur jaringan komputer saat ini sudah berkembang, mengakibatkan perangkat-perangkat yang ada, ya, ini mempunyai potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Yang dimaksud dengan infrastruktur jaringan komputer berkembang, mungkin kalau zaman di era 80-90-an, kalau kita bicara jaringan, itu bicara bagaimana mengkomunikasikan komputer, itu ada dua perangkat yang umum dipakai. Kalau nggak switch, router. Ya. Tapi kalau kita sekarang ini berkembang, berjalannya perkembangan teknologi secara waktu,
Sekarang ini kalau kita bicara untuk koneksi suatu perangkat, tidak lagi hanya membutuhkan switch dan router, tapi juga sekarang sudah menggunakan banyak perangkat seperti handphone yang bisa sebagai routernya atau gateway-nya. Sekarang ada juga selain handphone ada perangkat USB modem, ya, USB modem. Sekarang juga ada teknologi perangkat access point, ya, access point WiFi. Yang sekarang lagi kita bicara koneksi tidak lagi menggunakan wiring system atau wiring cabling system, tapi sudah non-wiring, artinya sudah menggunakan perangkat yang basisnya adalah tidak menggunakan kabel secara fisik. Nah, infrastruktur komputer perkembangan tadi mengakibatkan adanya celah keamanan. Ya, celah keamanan atau istilah lainnya bug. Biasanya orang suka mencari infrastruktur jaringan komputer bug-bugnya itu bisa melalui referensi-referensi di internet, dan banyak sekali kejadian-kejadian serangan-serangan yang masuk ke dalam perangkat tersebut. Nah, ini kalau kita lihat bicara secara data, ya, bicara secara data, ini Indonesia dari gambar yang saya ambil dari referensi Klampir, ini Indonesia dianggap sebagai negara paling berisiko mengalami serangan IT security atau serangan cyber security. Jadi bisa dilihat di Indonesia ini termasuk di terbesar nomor 1, ya, dengan nilai 23,54%. Begitu pula sama jika kalau saya ambil data dari top 10 attack teknik, yang paling banyak di sini adalah pengambilan pembajakan suatu kon, ini yang kedua terbesar. Yang pertama ini memang ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Ini data berdasarkan dari data tahun 2014, 15, dan 16. Ya, ada juga DOS, SQL injection, dan malware. Artinya kalau kita bicara mengenai fakta mengenai serangan cyber ini, saat ini bisa dikatakan bahwa serangan cyber itu sangat masif dan banyak terjadi, sehingga mengakibatkan kita sebagai pengguna itu perlu mengantisipasi dengan cara memberikan kesadaran terkait dengan pentingnya bagaimana menggunakan perangkat-perangkat IT. Supaya apa? Supaya proses serangan-serangan ini tidak terjadi kepada para korbannya. Berikutnya, ini juga saya ambil dari salah satu referensi di IDC Team, ya. Tahun 2016 ini adalah traffic security attack yang cukup banyak. Ini bisa dilihat dari ada total 135.672.984 serangan yang ada di Indonesia pada saat tahun 2016. Jika kalau kita lihat referensi yang paling banyak, ini banyak didominasi oleh aktivitas malware. Ada 47% atau sekitar 63 juta sekian, ya. Juga ada hal yang terkait dengan jumlah total informasi celah keamanan, ya. Ini ada 37.000. Ada orang yang melakukan port yang paling banyak diserang di sini, kalau dilihat ada port 53 informasinya, ya. Domain website yang paling banyak diserang adalah domain ACID. Ini artinya dari dunia kampus, ya, akademik, dunia perguruan tinggi atau sekolah. Jumlah total insiden website itu ada 13.218. Artinya website-website yang diserang itu ada 13.000 sekian dalam kurun waktu tahun 2016. Terus jenis serangan yang paling besar itu adalah attempted DOS atau istilah denial of service, ya, service DOS yang paling banyak. Terus negara sumber serangan paling banyak itu adalah Amerika Serikat. Sumber serangan, ya, sumber serangan. Jadinya kalau dilihat dari sini, yang melakukan serangan kebanyakan dari luar. Dan di sini adalah negara paling banyak diserang, terutama di Indonesia, seperti grafik yang tadi sudah disampaikan. Nah, fakta-fakta ini yang mengakibatkan harusnya kita sebagai pengguna sarana IT, ya, ini sudah harus aware, harus peduli. Kenapa? Karena serangan itu sudah cukup banyak, ya. Kalau tidak kita antisipasi, minimal dari sisi kesadaran kita menggunakan perangkat-perangkat IT, bisa jadi nanti kita korban salah satunya. Nah, ini kejahatan komputer semakin meningkat karena ada beberapa aspek. Aplikasi bisnis berbasis AI di jaringan komputer meningkat. Artinya saat ini bisa dikatakan bahwa aplikasi bisnis saat ini sudah didominasi terkait dengan transaksi perdagangan. Contohnya adalah kita bicara online banking, ya.
online banking, transaksi banking, kalau diperhatikan bahwa hampir semua bank rata-rata sudah menggunakan konsep online banking, konsep yang tradisional yang dimana dulu nasabah harus datang ke bank ya untuk menyetor ataupun mengecek dana ataupun menarik, itu sekarang tidak perlu lagi. Bisa dikatakan semuanya sudah menggunakan sistem online. Ya. Dengan ATM-ATM yang dulunya hanya untuk menarik, sekarang sudah bisa untuk menaruh uang. Ya. Ataupun bicara sekarang sudah ada online banking, ada mobile banking melalui handphone, internet banking melalui web browser, SMS banking melalui SMS. Artinya teknologinya sudah cukup banyak. Termasuk juga e-commerce, kalau electronic commerce, konsep perdagangan secara elektronik, di mana kalau diperhatikan sudah cukup banyak juga ya penggunaan dari sisi perdagangan, termasuk juga kita bicara EDI, Electronic Data Interchange. Nah, kejahatan komputer juga semakin meningkat karena ada beberapa terutama di organisasi menerapkan konsep desentralisasi server. Artinya server-server itu tidak lagi berada di kantor pusat ya. Contoh satu organisasi saya asumsikan adalah bank ya. Bank ada di Jakarta, semuanya harusnya server-server core atau server-server inti mereka ya, seperti server-server transaksi bankingnya ada di Jakarta ya. Tapi ada beberapa case misalkan desentralisasi server-server yang berupa core-nya mereka itu ditaruh di contoh di di kantor-kantor cabang ya, kantor cabang. Nah, itu salah satunya adalah semakin meningkat karena ada konsep desentralisasi. Yang berikutnya selain itu juga kalau dari sisi pendekatan lainnya adalah dari sisi single vendor ke multi vendor transisi. Jadi ini pun juga sama berpengaruh vendor-vendor yang terkait sama akses ke dalam suatu pusat data ataupun ruang server, transisinya dari single vendor ke multi vendor ini juga agak riskan. Semakin banyak vendor itu juga semakin riskan. Ini kalau kita bicara yang akses ke dalam suatu tempat yang sangat konfidensial, rahasia bagi suatu organisasi. Meningkatnya kemampuan user. Nah, ini juga salah satu kejahatan komputer yang semakin meningkat. Kenapa bisa saya sebutkan ini? Salah satunya adalah terkait dengan perkembangan teknologi, di mana orang sekarang tuh mudah untuk mendapatkan informasi, ya, mudah untuk mendapatkan informasi dengan googling dan YouTube itu banyak teknik-teknik yang harus bisa dipelajari. Terus berikutnya semakin kompleks sistem yang digunakan, semakin besar source code. Artinya saat ini program atau aplikasi itu cukup kompleks ya, sehingga semakin banyak source code program yang digunakan ini juga bisa rentan terkait dengan security. Nah, yang terakhir adalah berhubungan dengan internet. Ya, salah satu penyebabnya ya berhubungan dengan internet. Artinya kalau kita tidak bisa antisipasi, ya tadi kita bicara di awal adalah risk management, bagaimana mengelola risiko. Karena kalau kita sudah menggunakan internet pada saat bertransaksi ataupun browsing ataupun yang lain, itu risiko itu pasti terjadi. Nah, bagaimana risiko itu bisa terhindari, yaitu dengan cara meminimalisir risiko. Cara meminimalisir risikonya gimana? Ya, salah satunya adalah kita dengan mempelajari materi-materi ini. Ya, nanti saya akan share tips berbagi bagaimana cara mengamankan supaya tidak bisa terjadi serangan-serangan. Nah, ini menurut Davidikov, berdasarkan lubang keamanan dapat diklasifikasi jadi 4, yaitu keamanan yang bersifat fisikal atau physical security. Artinya lubang keamanan pertama itu adalah bicara area fisik. Bicara area fisik itu bisa juga orang akses terkait sama gedung, perangkat, ya, bicara server, ruang server atau data center, termasuk media yang digunakan. Media itu juga harus yang dijaga. Nah, ini beberapa teknik yang nanti akan bisa terjadi di area physical security. Ini adalah kita bicara teknik, salah satunya adalah wire tapping. Wire itu dari kata kabel, tapping itu nyadap. Jadi melakukan penyadapan melalui kabel istilahnya. Atau hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer digunakan dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi ini. Ini saya gambarkan contohnya adalah wire tapping. Ya. Ini contoh ada sender, si pengirim dengan penerima. Dalam teknik IT security ini bisa dimungkinkan seorang atau di tengah-tengah itu bisa melakukan serangan, istilahnya wire tapping. Jadi pesan yang harusnya nyampe ke dalam receiver atau penerima informasi, ini di tengah jalan itu bisa dibelokin, ya. Oke, seperti itu konsep wire tapping. Ada juga teknik DOS atau denial of service, ini dilakukan dengan cara membanjiri atau mematikan perangkat
dengan banjir satu saluran komunikasi dengan pesan atau paket. Yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Nah, ini konsepnya adalah seperti ini. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang biasa suka melakukan download di tempat-tempat motor seperti Mediafire, Topfire, Forshare, dan seterusnya, alamat pelanggan saya itu sering banyak orang menaruh aplikasi atau file-file yang sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, jadi sudah diinjek data-data aplikasi dalam bentuk aplikasi Trojan, ya bisa malware. Nah, sebagai contoh di sini adalah user coba yang warna biru ini coba mengakses ke server, ya. Si attacker ini adalah pelaku utama yang melakukan serangan. Tapi yang warna merah-merah ini sebenarnya adalah user yang tanpa dia sadari, yang dia tadi melakukan download, melakukan crack, tapi ternyata tanpa disadari dia juga akan sebagai attacker. Kenapa? Karena aplikasi yang diinstal sama mereka, ya dengan cara misalkan paling banyak nih mematikan antivirus, ya setelah antivirusnya dimatikan, trackan itu dijalanin supaya tujuannya supaya aplikasi yang harusnya berbayar dia bisa dapat gratis. Tapi tanpa disadari sebenarnya attacker ini secara langsung sebenarnya sudah dikendalikan oleh attacker utama di sini. Nah, target utamanya adalah kalau diperhatikan yang warna merah-merah ini akan menyerang ini. Nah, semakin banyak serangan, ya, ini akan semakin berisiko bahwa target ini akan layanan mati, sehingga user yang warnanya biru yang harus menggunakan ini tidak bisa menggunakan. Berikutnya juga kalau kita bicara mengenai konsep synflood attack. Ya, synflood attack ini di mana sistem host yang ditunjuk dibanjiri oleh permintaan sehingga menjadi terlalu sibuk dan bahkan bisa berakibat macet atau sistem hang. Ini kalau konsep synflood attack, ya, synflood attack. Oke, nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai tapping udah. Nah, berikutnya adalah keamanan yang berhubungan dengan orang. Ini juga kalau menurut David Ickow, orang juga hal yang paling penting yang perlu dijaga. Biasanya orang sering suka rentan terkait dengan identifikasi username. Ya, biasanya username-nya mudah ditebak. Biasanya menyebutkan dengan nama atau tempat tanggal lahir, kota lahir, atau nama anak, nama suami, nama istri, nama pacar itu ada sehingga personal user tadi itu bisa mudah ditebak. Ada teknik serangan yang nanti yang biasa dipakai itu adalah teknik brute force attack, yaitu biasa menggunakan tools atau aplikasi yang dia akan mencari secara random untuk sampai tembus passwordnya. Nah, ini juga hati-hati. Yang ketiga ini adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Artinya kalau kita bicara data dan media ini kita bicara termasuk teknik komunikasi, bagaimana mengamankan media dan saluran komunikasi kita ini aman dalam hal berkomunikasi. Salah satu teknik yang nanti digunakan adalah teknik encrypt. Mungkin sebagai contoh gambaran WhatsApp itu adalah dia sudah menggunakan konsep encryption. Ya, artinya lalu lintas informasi yang digunakan WA, menurut WA itu diklaim sebagai informasi yang aman. Yang keempat ini menurut David Ickow adalah dari sisi keamanan dalam operasi. Ya, keamanan dalam operasi artinya setelah sistem berjalan, ini harusnya ada prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Artinya seorang admin harus bisa memantau dan memonitoring dari sistem yang berjalan. Termasuk jika terjadi ada serangan atau attack, harusnya seorang admin itu bisa langsung melakukan prosedur setelah serangan atau istilahnya namanya post attack recovery. Sebagai contoh, mungkin kalau saya gambarkan satu situs atau web itu misalkan diserang, ya, harusnya seorang admin sudah bisa mengetahui dan langsung melakukan suatu file, ya, yang dibuat dengan konsep under maintenance. Jadi situsnya itu jangan langsung muncul misalkan di device halamannya berubah, tapi langsung seorang admin merubah dulu tampilannya, misalkan dilakukan situs dalam perbaikan atau under maintenance, sambil di belakang layar seorang admin melakukan perbaikan, mencari-cari sumber serangannya itu dari mana. Berikutnya, kalau kita bicara mengenai karakter penyusup, ini ada beberapa. Ada the curious, si ingin tahu. Biasanya penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem dan data yang dimiliki sama kita. Jadi hanya ingin tahu aja. Karakteristik yang lain ada the malicious, ini perusak. Tipikal ini bukan hanya sekedar ingin tahu,
tapi juga pengen rusak sistem. Biasanya ini para pelaku devicer yang ingin mengubah web page. Contoh device nanti saya kasih lihat di slide-slide berikutnya. Ada juga karakteristiknya the high profile intruder. Ya, penyusup ini biasanya menggunakan sistem untuk tujuan popularitas. Biasanya si penyerang itu ingin menunjukkan jati dirinya dengan menunjukkan eksistensi organisasinya. Nanti juga akan saya kasih lihat. Ada juga the competition. Tipe penyusup ini tertarik pada data yang dimiliki pada kita. Dia menganggap bahwa data yang kita miliki itu bisa menguntungkan secara keuangan. Ya. Nah, ini contoh tadi saya cerita nih ada beberapa teknik deface. Ini seperti contoh nih bea cukai diserang, ini TV1 di deface ada sisipan gambar. Ya. Terus, nah ini yang tadi saya cerita masuk ke dalam the high profile intruder, dia menunjukkan eksistensi jati dirinya, dan ini juga serangan dengan menggunakan SQL injection, jadi datanya bisa kelihatan. Nah ini sila penyusup, bagi penyusup ada mundane, dia biasanya tahu mengenai hacking tapi tidak mengetahui mengenai metode dan prosesnya. Nah, jadi biasanya dia otodidak tapi nggak tahu bagaimana proses dan cara kerjanya. Script IDs ini biasanya menggunakan script yang pernah dibuat oleh aktivis tapi tidak paham bagaimana cara membuatnya. Ya, ini juga agak mirip dengan Mundane, lebih ke arah dia script-script ataupun aplikasi yang sudah ada dia coba. Wannabe paham sedikit metode hacking, ya, dan sampai ada berprinsip bahwa hack is my religion. Jadi keyakinan dia istilahnya tiada hari, keyakinan dia adalah tiada hari tanpa hack. Ya. Larva newbie ini pemula teknik hacking mulai dikuasai dengan baik secara bersemayam. Ada hacker, aktivitas hacking sebagai profesi, ya. Ada wizard, hacker yang membuat komunitas dan pembelajaran antara mereka. Jadi komunitasnya mereka akhirnya membuat komunitas-komunitas security. Di Indonesia cukup banyak ya komunitas-komunitas security, terutama komunitas IT security yang terkait dengan dunia-dunia IT yang juga ada guru atau master of the master, ini lebih mengarah ke penciptaan tools. Jadi level ini ada yang paling tinggi, dia sudah tahu di level semuanya, bahkan sampai di level ini adalah seorang ini dia membuat tools untuk menunjang aktivitas hackingnya. Kalau kita bicara aktivitas tiga aspek keamanan komputer, ini secara umum kalau security ada CIA, aspek yang berhubungan dengan confidentiality, integrity, availability. Confidentiality yang berhubungan dengan aspek kerahasiaan, jadi bagaimana informasi itu harus rahasia, bisa terjaga. Integrity itu adalah suatu aspek di mana informasi itu harus utuh, tidak boleh putus tengah jalan atau tidak boleh berubah. Ya. Availability adalah aspek di mana informasi itu pada saat dibutuhkan harus tersedia. Ya. Nah ini beberapa menurut Garfinkel aspek keamanan komputer ada konsep privacy atau konfidensial. Ini definisinya adalah lebih menjaga aspek informasi dari orang yang tidak berhak mengakses, ya, privasi. Privasi lebih ke arah data yang sifatnya privat. Contoh privacy adalah email seorang pemakai tidak boleh dibaca oleh admin. Ya. Kalau konfidensial itu berhubungan dengan data yang diberikan oleh pihak lain untuk keperluan itu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tersebut. Konfidensial. Contoh data-data konfidensial itu adalah privasi, ini status perkawinan privasi, ya, agama tuh privasi. Terus nah nomor kartu kredit ini konfidensial nih, yang masuk di konfidensial, PIN, password dan sebagainya. Bentuk serangan yang banyak terjadi terkait dengan hal ini adalah konsepnya penyadapan dengan konsep namanya sniffing atau sniffer. Toolsnya juga banyak, nanti kita pelajari. Nah, salah satu solusinya adalah meningkatkan privasi dengan cara menggunakan teknik kriptografi pengamanan data. Nah, ini salah satu contoh dari teknik sniffing yang dilakukan untuk bisa mengetahui lalu lintas data. Ini bisa ketahuan passwordnya. Nah, ini ada konsep yang namanya spoofing. Spoofing itu adalah dengan cara memperoleh akses dengan cara berpura-pura menjadi seorang atau sesuatu yang memiliki akses yang valid. Contohnya adalah biasa di sini spoofer mencoba mencari dari data dari user yang sah agar bisa masuk. Jadi contoh di sini ada klien, sebenarnya dia mau akses ke server, tapi ternyata di tengah-tengah penyerang ini seolah-olah sebagai si server. Dan klien itu menganggap bahwa dia berinteraksi dengan si penyerang, si server. Tanpa disadari sebenarnya klien ini berinteraksi dengan penyerang. Dia login, invalid login, ya biasanya salah satu teknik yang paling simpel gampangnya adalah dia membuat satu situs yang mirip ya dengan situs server aslinya,
Sehingga pada saat dia logon invalid login, ini tidak berhasil, si penyerang itu sudah dapat informasi mengenai username passwordnya. Sehingga nanti penyerang ini akan melakukan akses login ke server. Sehingga sudah berhasil, penyerang ini akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ingin dicari. Integrity ini adalah satu definisi di mana informasi tidak boleh diubah tanpa izin, tadi saya cerita ya. Contoh email di-intercept di tengah jalan atau dirubah, ya, kemudian diteruskan. Bentuk serangannya biasanya adanya virus, trojan, atau pemakai lain. Atau istilah nama lainnya nanti di sini terkait dengan serangan ini adalah man in the middle attack atau MITM. Nah, ini konsepnya seperti ini. Membuat klien dan server sama-sama mengira bahwa mereka berkomunikasi dengan pihak semestinya. Jadi klien mengira bahwa dia berkomunikasi dengan server, sebaliknya server mengira bahwa dia berkomunikasi dengan si klien. Padahal di tengah-tengah ini adalah si penyerang. Nah, di authentication ini metode untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli atau orang yang mengakses memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Ya, autentikasi. Salah satu dukungannya adalah tools membuktikan keaslian dan dilakukan dengan konsep watermarking. Kalau autentikasi yang saat ini salah satunya adalah konsep OTP. Ya, mungkin kalau rekan-rekan yang suka pakai sosial media sekarang para penyedia layanan sosial media itu memberikan mengarahkan autentifikasinya, misalkan ada beberapa kali dilempar ke SMS. Ya. Sampai nanti kita harus masukin PIN biasanya 4 atau 5 atau 6 digit untuk dimasukkan kembali. Jadi dilempar dulu OTP, one time password. Itu salah satu bentuk autentikasi. Salah satu lag juga itu kita bicara mengenai access control. Ya, access control ada berupa password, biometrik. Kalau kita biometrik itu biasanya berhubungan dengan ciri-ciri orang, misalkan jari, bisa finger, bisa hanky, ya, bisa eye retina, bisa face recognition, ya. Saat ini sensornya seperti itu untuk salah satu bentuk autentikasi. Berikutnya kalau kita bicara availability, ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Jadi pada saat informasi dibutuhkan harusnya informasi itu tersedia. Ya, contoh pada saat kita mau ngambil ATM atau informasi ke ATM itu mau ngeliat rekening atau ngambil uang, harusnya pada saat kita mau melakukan transaksi harusnya tersedia. Nah, salah satu contoh serangan yang banyak terjadi dengan konsep availability yang diserang itu adalah konsep DOS, denial of service, ya, di mana server dikirim permintaan biasanya palsu yang bertubi-tubi. Nanti saya akan demokan. Berikutnya ada juga mailbomb, ya, mailbomb. Ini contoh dari mailbomb yang saya lihat bahwa saya pernah dapat email itu bertubi-tubi dari satu pengirim yang WordPress. Ini bayangkan ini masih 7 kilobyte. Bisa dibayangkan kalau file yang dikirim itu adalah misalkan paling kecil 1 mega. Kalau dikirim 10 aja itu udah habis, sekitar menghabiskan 10 mega. Itu kalau kita bicara satu user. Kalau di satu kantor itu ada 100, ya dikalikan lagi tuh, 10 mega di 100. Jadi 10 mega dikali 100 mega sekitar 10 giga, mungkin ya 10 giga itu. Bandwidth-nya itu kepake. Ya. Bandwidth-nya itu kepake. Yang sebenarnya nggak perlu. Sesuatu yang nggak perlu. Ini ada akses kontrol, di mana cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah. Ya, salah satu metodenya adalah menggunakan kombinasi user ID dan password untuk menggunakan mekanisme lain, akses kontrol. Non-repudiation, ini juga salah satu berikutnya, di mana aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Nah, non-repudiation ini juga hati-hati buat rekan-rekan aspek penyangkalan, artinya di dalam Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik juga kita bicara ada namanya penyangkalan. Jadi kalau kita tidak merasa ada suatu postingan, misalkan yang sifatnya menyudutkan berasal dari si A, tapi si A sendiri ternyata pada saat dikonfirmasi tidak merasa melakukan postingan tersebut. Banyak kasus berdalih adalah katanya akunnya dihack, ya, dibajak, sedangkan yang ruang statement bukan dia, gitu ya. Nah, ini dia kalau dibicara konsep non-repudiation itu tidak bisa menyangkal, gitu ya, si pelaku tadi. Tinggal masalahnya adalah secara konsep hukumnya untuk pembuktiannya, apakah benar dia atau tidak, itu bisa nanti dari aspek hukumnya. Tapi secara aspek non-repudiation-nya, penyangkalannya itu sebenarnya user tidak bisa menyangkal kalau sesuatu itu pernah terjadi.
Oke, demikian sharing session dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Untuk sesi berikutnya nanti saya akan coba share di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.